Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, kita lanjutkan masih tentang tafsir surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allah berfirman, tidakkah engkau perhatikan keadaan orang yang mendustakan agama itu? Demikian itu karena orang itu adalah orang yang menghardik, menelantarkan, menyia-nyiakan anak yatim. Dia pula adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Dan celakalah orang yang sholat itu, yaitu mereka yang terhadap sholatnya terlalaikan. Dan demikian juga orang yang senantiasa berbuat riya. Dan mereka juga adalah orang-orang yang enggan untuk berbuat baik, sesuatu yang berguna. Baik, kita masuk penjelasan tentang tafsir terhadap ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un, tentang orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya, dan ini termasuk orang yang Allah sebut di awal ayat sebagai orang yang mendustakan agama. Dan saya ulangi bahwa sisi yang menjadi sebab Allah sebut mereka mendustakan agama adalah dari sisi keikhlasan. Agama kita mengajarkan ikhlas dalam beribadah, mewajibkan ikhlas dalam beribadah, menjadikan alasan kita beribadah karena Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan ridho, mengharapkan sayang dan rahmat dari Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Itu ajaran agama. Nah, kalau ada yang menentang hal ini, justru dia niatkan bukan karena Allah, ini berarti mendustakan agama. Maka dari sisi itulah orang yang berbuat riya adalah orang yang mendustakan agama. Baik, penjelasan riya telah kita mulai di pertemuan yang telah lalu. Kita telah sebutkan betapa tercelanya perbuatan riya itu berdasarkan hadis-hadis dan juga ayat yang menunjukkan akan betapa tercelanya perbuatan riya tersebut. Bahkan disebut dalam hadis, Nabi terangkan orang yang berbuat riya adalah orang yang pertama kali kelak diberikan azab di negeri akhirat dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Dan Allah juga mengancam orang yang berbuat riya itu akan ditinggalkan oleh Allah. Dia dengan yang dia jadikan niat dalam ibadahnya. Nabi bersabda, Allah firman, ana aghna syuraka'i anisyirki. Wa man asyraka bi fi ibadati taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang berbuat riya dalam ibadahnya,
meniatkan juga selain diriku, maka kata Allah, aku sangat tidak membutuhkan kesyirikan itu, sekutu-sekutu itu. Allah nggak membutuhkan sama sekali adanya pihak lain yang diniatkan dalam ibadah. Maka Allah ancam, barang siapa yang meniatkan selain diriku, selain karenaku ibadahnya, maka aku akan tinggalkan dia dan pihak yang dia niatkan itu. Kalimat ditinggalkan ini kalimat ancaman. Karena kita kelak di hari kiamat, perhatikan jamaah, tidak ada satupun yang kita harapkan selain Allah. Tidak ada pada hari kiamat nanti. Orang yang paling kita harapkan di dunia saat ini, kelak pada hari kiamat tidak ada kontribusinya sedikit pun. Orang tua kita nggak bisa membantu sedikit pun kita. Suami bagi istrinya, istri bagi suaminya, nggak ada andilnya sama sekali. Orang yang paling besar kontribusinya kita saat ini, pada hari kiamat nggak ada andilnya sama sekali. Di hari kiamat akan betul-betul terlihat kuasa itu hanyalah milik Allah semata. Tidak ada yang diharapkan selain Allah semata. Nah, ketika Allah katakan aku tinggalkan dia, ini ancaman. Ya, kata para ulama, kalau Allah meninggalkan kita, maka langit mana tempat kita berteduh, bumi mana tempat kita berpijak, siapa yang kita bisa harapkan? Lah alam semesta ini kan punya Allah. Artinya ini ancaman yang luar biasa hadirin terhadap pelaku riya. Ya. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang jelas mari kita senantiasa memperbanyak doa, memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan riya tersebut. Semoga Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari perbuatan riya dan semoga Allah menganugerahkan kita keikhlasan. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi kulli sa'iri a'malina qaulan wa fi'lan, zahiran wa batinah. Ya Allah, karuniakanlah kami keikhlasan pada seluruh amal ibadah kami yang terlihat atau tidak terlihat, ucapan atau perbuatan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Baik. Pelajaran selanjutnya hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan adalah tentang kiat-kiat bagaimana menjauhkan diri dari riya. Sebagaimana menjadi nasihat para ulama tentang riya. Para ulama menasihatkan bahwa di antara kiat-kiat agar bisa menghindarkan diri kita dari riya. Yang pertama, mana Bapak yang biasa nanya? Hah? Apa? Iya, mana? Di jamaah juga jarang muncul. DKM harusnya beri perhatian. Mungkin beliau sakit perlu dikunjungi. Sakit. Nah, mungkin perlu dikunjungi. Bawakan rambutan. Baik, itu termasuk hak seorang muslim dari muslim yang lain ya. Ketika sakit dikunjungi. Baik. Baik tidak kita tanyakan kabarnya. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari riya. Ya. Kalau Nabi saja hadirin yang saya muliakan, orang yang paling ikhlas, orang yang paling jauh dari riya, masih minta kepada Allah keikhlasan. Masih minta bimbingan dari Allah agar ikhlas. Ya. Makanya beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, kokonlah hatiku di atas agamamu, keikhlasan. Minta keikhlasan. Wahai Engkau yang memalingkan hati hamba
Palingkanlah hatiku untuk selalu patuh kepadamu. Menjauhi maksiat. Keikhlasan Nabi minta. Karena ikhlas itu urusan hati. Ria itu urusan hati. Nabi minta kepada Allah agar selalu dijaga hatinya. Kalau Nabi saja begitu, apalagi kita yang lemah keimanannya. Atau ada di antara kita yang merasa imannya sama dengan Nabi? Atau bahkan lebih baik sehingga nggak pernah berdoa kepada Allah? Hebat banget. Kalau memang kita sadar diri kita jauh banget dengan Nabi, nggak ada apa-apa ya dibandingkan Nabi, maka kita harus sadar kita lebih butuh. Kalau kita nggak pernah doa, berarti kita merasa lebih baik dari Nabi. Maka perbanyaklah doa, hadirin, agar dijauhkan dari riya. Minta keikhlasan kepada Allah. Abu Bakar itu pernah merasa khawatir akan riya ini. Maka Nabi anjarkan dia doa. Doa berlindung dari perbuatan syirik, karena riya itu syirik. Ya. Kata Abu Bakar, kata Nabi pada Abu Bakar, bacalah doa ini, niscaya Allah akan melindungimu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doanya mungkin agak panjang sedikit, tapi ini bagus kalau dihafalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam dosa kesyirikan, termasuk riya, yang aku sadar dan aku sengaja melakukannya. Dan aku minta ya ampunan kepadamu ya, dari segala dosa kesyirikan yang aku tidak tahu. Ya, itu doa yang juga bagus untuk mungkin ada di antara kita yang mau membacanya. Perlu dihafalkan? Hah? Tulis. Oh ya, silakan. Abang tulis. Dan spidolnya jangan lupa. Silakan ditulis nanti Bapak Ibu. Doa ini bagus sekali. Sering-sering baca doa ini supaya dilindungi Allah dari perbuatan syirik dengan segala macam bentuknya, termasuk riya. Riya ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah kerusakan, kesalahan dan penyimpangan yang kita semua berpotensi terjatuh ke dalamnya atau mengalaminya. Tidak ada seorang pun yang menjamin dirinya nggak pernah riya. Enggak. Kita semua berpotensi melakukannya. Makanya kita butuh untuk berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Mana spidolnya? Silakan Bapak Ibu yang ingin menulis. Ini nggak bisa hilang ya? Iya. Kalau pakai alkohol nggak mabuk nanti. Mabuk nggak ini nanti? Udah sebelum gede? Oh iya itu bagus. Kurangnya tak. Nah kurangnya tak. Oh iya. Gak apa-apa. Dengan itu nyataan mana? Coba antum tes sendiri. Ya, lumayan ini. Silakan sambil nulis, saya tulis juga biar nggak nunggu-nunggu.
Baik. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Tak nyata. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan ya? Cukup? Cukup ya? Saya keringin aja. Allahumma. Firuka lima la a'lam. Ini doa yang sangat bagus sekali yang datang dari Nabi langsung. Yang ngajarin doa ini Nabi. Dan yang diajarkan Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sambil menunggu Bapak Ibu mungkin ada yang menulis, saya boleh minum? Bismillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu di belakang kelihatan Ibu? Kelihatan? Ya. Diapain? Majuin? Ya. Mudah-mudahan bisa dihafalin ya. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Belum? Hah? Lanjut aja. Baik. Silakan perhatikan, mohon dikoreksi bacaan saya. Cocok nggak dengan yang saya tulis? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Betul? Betul? Baris pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Atau aku minta perlindungan kepadamu. Ya Allah, lindungilah aku dari perbuatan syirik yang aku lakukan kepadamu dalam keadaan aku tahu, sadar, sengaja. Baris yang kedua, wa astaghfiruka, dan aku minta ampunan kepadamu dari dosa kesyirikannya aku tidak tahu. Kalau mengerti dan memperhatikan doa ini luar biasa loh, pelajaran terkandung dalamnya. Yang kita minta perlindungan kepada Allah adalah dosa syirik yang sengaja kita lakukan. Yang tidak kita lakukan, kita minta ampunan. Menunjukkan yang lebih harus dihindari adalah yang sengaja dilakukan. Bukan berarti yang tidak sengaja tidak ada dosanya, makanya minta ampunan.
Dua-duanya parah. Jangan bilang nggak usah kesyirikan kalau nggak tahu nggak apa-apa. Enggak. Kalau masalah kesyirikan kadang walaupun nggak tahu ada hukumannya. Dapat azab kubur. Itulah kemarin yang saya bawakan di khutbah Jumat itu. Saya singgung hadis tentang azab kubur. Ada orang mendapat azab kubur dan dia mengatakan tidak tahu. Artinya ketidaktahuannya tidak dimaafkan. Pada masalah seperti ini nih. Makanya untuk dosa kesyirikan jangan bilang dia nggak tahu Ustaz. Maafkan aja. Enggak. Kalau dosa kesyirikan. Karena masalah syirik itu masalah yang sangat fundamental. Sangat mendasar dalam agama. Beda dengan dosa lain. Dosa berbohong. Dosa mencuri. Itu bisa jadi peluang dimaafkan Allah sangat besar. Kalau minta ampunan darinya. Tapi dosa kesyirikan tidak. Karena ini dosa yang sungguh sangat luar biasa. Baik, ini yang pertama, banyak berdoa. Yang kedua, giat menjauhi riya. Dengan senantiasa berusaha ikhlas. Yaitu mengharapkan balasan dari Allah semata. Ini yang kedua. Ikhlas itu hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan. Bukanlah masalah yang gampang. Sesimpel kita mengucapkan beramallah, mencari pahala, harapkan pahala. Semudah itu? Tidak. Bahkan ikhlas itu termasuk amalan yang paling berat. Godaannya sangat berat. Banyak macamnya. Bahkan godaannya sangat samar. Makanya dalam riwayat disebut innamal ikhlasu bitakhallus. Ikhlas itu dengan latihan, proses. Enggak gampang. Ya. Dan dia mudah bagi yang memang Allah beri kemudahan. Artinya jangan menganggap gampang, jangan menggampang-gampang, oh gampang, enggak. Godaannya sangat berat. Maka kalimatnya adalah berusaha untuk ikhlas. Caranya apa? Selalu hadirkan niat harapan. Mengejar pahala dari Allah. Mengharapkan ridhonya Allah. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Banyak doa. Yang kedua apa? Berusaha ikhlas. Kalimatnya berusaha, ingat. Karena ikhlas itu dengan usaha. Dan jangan pernah menganggap gampang-gampangan ikhlas. Godaannya berat. Apalagi syaitan. Yang paling diharapkan, yang paling diinginkan oleh syaitan, kita kufur. Dan ikhlas, masalah ikhlas itu pintunya sangat terbuka lebar untuk jatuh kepada kufur. Masalah ikhlas. Yang ketiga, senantiasa menyadari bahwa kebaikan itu hanya atas ketentuan dari Allah. Kebaikan itu hanya atas ketentuan dari Allah. Orang yang riya itu kan mengharapkan kebaikan dengan pujian dari orang lain. Seakan-akan dia meyakini bahwa dengan pujian dari orang itu akan dapat kebaikan. Nah, ini yang harus dilawan. Kalau kita meyakini kebaikan itu hanya atas ketentuan dari Allah. Kalau itu kita yakini, maka siapapun dia nggak akan pernah memberikan kontribusi untuk terwujudnya kebaikan kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau bukan atas ketentuan dari Allah. Mau sehebat apapun dia, mau setinggi apapun jabatannya, untuk apa riak kepada mereka? Toh kebaikan hanya atas ketentuan dari Allah. Artinya mereka mau muji nggak muji, mau mereka lihat nggak lihat, kalau memang Allah menghendaki kebaikan, pasti kebaikan itu terwujud. Jadi yakinlah kebaikan hanya atas ketentuan dari siapa? Allah. Yang keempat betul? Yang keempat, senantiasa meyakini bahwa ridhonya manusia, ridho itu rasa senang, pujian. Kalau bahasa sekarang, like-nya orang.
Subreknya orang. Ya itulah. Yakinilah itu semua adalah sesuatu yang tidak ada ujungnya. Nggak akan ada selesainya. Sehingga jangan menghabiskan pikiran tenaga kita untuk sesuatu yang tidak ada ujungnya. Ngapain capek-capek? Pujian orang, kenapa dikatakan tidak ada akhirnya? Karena berbeda-beda. Cepat sekali bermetamorfosis. Apalagi masa politik. Betul tidak? Hari ini bisa jadi dia puji. Besok tiba-tiba kamu. Dia nggak suka. Ya kan? Apalagi kalau pujiannya diucapkan karena ada udang di balik bakwan. Ketika udang itu habis dimakan, nggak lagi muji pasti. Betul? Bisa dipahami nggak ini? Kalau memuji karena ada tujuan. Ya, karena mengharapkan perhatiannya atau sekian banyak tujuan lah. Suara rakyat yang diharapkan. Oh pasti puji-pujian itu. Ya. Saya mengalami ini. Pernah di suatu daerah. Masa-masa pemilihan caleg. Ada caleg nih. Datang ke sebuah tempat. Ngasih ini nih ke masjid. Apa namanya ini? Karpet sajadah ini. Ternyata ketika pemilu tiba. Di wilayah itu suaranya nggak dipilih. Maka dia datang ngambil lagi ini. Diambilnya lagi. Astagfirullahaladzim. Makanya survei membuktikan banyak caleg yang masuk rumah sakit. Betul tidak itu sih? Betul. Wah, Ustaz. Ya itu tadi. Mengharapkan ridhonya manusia, mengharapkan pujian dari manusia. Untuk apa? Capek-capek. Sesuatu yang terlalu mudah berubah-ubah. Nggak ada ujungnya. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i. Ridhonya manusia, sukanya, senengnya, like-nya, subreknya orang itu sesuatu yang bagaikan puncak yang nggak pernah kita sampai ke sana. Ya, sesuatu yang nggak pernah bisa didapatkan. Ya, lebih kepada sesuatu yang sifatnya fata morgana. Baik, yang kelima. Menyadari bahwa kelak pada hari kiamat kita akan bertanggung jawab atas amal kita masing-masing. Wala taziru waziratu ukhra. Allah sebut dalam Al-Quran. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Jadi untuk apa mengharapkan pujian orang yang notabene orang itu nanti nggak ada gunanya kalau kita dibangkitkan berhadapan dengan Allah. Untuk apa? Kalau nanti di hadapan Allah dia nggak akan menolong kita. Apa dia mau bantu kita? Percuma. Kita akan berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri. Ya. Nabi SAW sabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhur rahman wa laysa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali kelak akan berhadapan langsung dengan Allah. Mempertanggungjawabkan amalannya dan tidak ada penerjemah antara kalian dengan Allah nantinya. Tidak ada. Untuk apa nyari pujian orang yang nggak ada kontribusinya bagi kita pada hari kiamat? Yang keenam, perbanyaklah melatih diri beramal ibadah tanpa diketahui oleh orang lain. Latihan. Memperbanyak amal ibadah tanpa diketahui oleh orang lain. Makanya Rasulullah itu mendidik kita, perhatikan hadirin. Untuk hal ini, Nabi itu sangat menganjurkan kita sholat sunnah itu di rumah. Nabi bersabda, "Afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah." Paling bagus sholatnya seorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Nabi sangat menganjurkan sholat sunnah di
Rumah. Kenapa? Rumah itu lebih jauh dari penglihatan orang luar. Latihan untuk beribadah tanpa diketahui oleh orang lain. Coba, sengaja memang ibadah tanpa orang lain tahu. Sholatlah di rumah. Coba hidupkan sholat di rumah. Sholat malam, sholat witir. Pada kondisi-kondisi yang jangankan tetangga, anak istri pun nggak tahu. Coba latih kondisi seperti itu. Kalau kita terbiasa kondisi ini, maka niscaya, insya Allah Ta'ala, kita betul-betul nggak peduli dengan namanya riya. Karena udah terbiasa dengan ibadah sendiri. Nggak peduli. Kita ibadah, mau orang lihat nggak lihat, mau puji nggak puji, terserah, bukan urusan saya. Itu nanti jadinya. Kalau udah terlatih dan kondisi ini. Ya, makanya juga Nabi bersabda, lihat dalam hadis yang panjang riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Golongan yang Allah akan beri golongan di hari yang tidak ada lindungan selain lindungannya Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang telah Allah lindungi di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah. Salah satunya rajulun yunfiqu biyaminihi hatta la ta'lamu shimaluhu. Dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu. Saking tersembunyinya. Ya. Nah, ini untuk melatih agar jauh dari riya. Coba bandingkan antara ibadah kita di tengah keramaian dengan ibadah kita di saat sendiri, banyakan mana? Kalau masih banyakan di tengah keramaian, maka coba tambah lagi kadar yang di kesendirian, di rumah. Itu pastikan, coba hitung-hitung. Kalau kita masih banyak ibadah di tengah ramaian, sementara di tengah kesunyian nggak pernah ibadah, wah hati-hati itu. Itulah karakter kaum munafikin. Munafik itu ibadahnya kalau lagi rame. Iya tidak? Makanya mereka paling nggak suka 2 sholat. Sholat apa? Subuh sama Isya. Karena di waktu itu kan nggak ada lampu. Isya pasti sudah gelap. Subuh juga masih gelap. Kenapa mereka nggak suka? Nggak ada yang melihat. Maunya sholat duhur, asar, maghrib yang masih rame. Saya lewat nih. Ya. Kalau kita ternyata mendapatkan diri kita nih, ibadah di tengah keramaian itu yang lebih banyak, itu kita lebih senang. Hati-hati, penyakit hati itu. Coba latih Bapak Ibu. Ibadah di tengah kesunyian lebih banyak. Zikir tanpa ada orang yang tahu. Sedekah tanpa ada orang yang tahu. Sholat tanpa ada orang yang tahu. Coba latih. Ya, maka mudah-mudahan Allah beri taufik untuk kita bisa meninggalkan perbuatan riya. Baik. Jam berapa Isya Pak Yuda? Baik. Pembahasan selanjutnya masih terkait dengan riya. Itu mungkin kiat-kiatnya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, setelah kita tahu betapa bahayanya riya, maka ada satu hal lain yang juga perlu untuk kita ketahui bersama tentang ada perbuatan amal ibadah yang boleh diperlihatkan. Disyariatkan memang diperlihatkan kepada orang lain. Tapi beda dengan riya. Kalau riya diperlihatkan kepada orang lain, tujuannya apa? Agar dipuji, agar disanjung, agar dikatakan hebat, alim, dan seterusnya. Nah, ada perbuatan yang memang disyariatkan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Tapi tujuannya bukan seperti riya, agar dipuji. Tujuannya yang dibolehkan yang pertama, untuk memberi contoh dalam sebuah kebaikan. Boleh? Yang kedua alasannya bila untuk menyemangati, memotivasi, menganjurkan orang lain terhadapnya. Boleh? Dan yang ketiga dalam rangka memperlihatkan amalan bahwa dia telah mengerjakan sebuah amalan yang memang dituntut untuk dipertanggungjawabkan. Ini 3 alasan. Boleh. Dan ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan,
Sejumlah dalil dari ayat Al-Quran dan hadis telah menyebutkan akan kebolehannya bila alasannya seperti ini. Ya. Bolehnya memperlihatkan amalan bila tujuannya seperti yang kita sebutkan tadi. Ada berapa alasan tadi? 3. Yang pertama, memberi contoh. Yang kedua, menyemangati. Yang ketiga, apa? Iya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah di ayat 271 misalnya, wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Ya, dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ya ayat 271. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kalau kalian bersedekah menyembunyikannya sedekah itu yang kalian beri kepada fuqara itu bagus, baik bagi kalian. Dan bila kalian memperlihatkannya, maka tidak mengapa hal itu bagi kalian. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian memperlihatkan sedekah kalian, bagus, enggak mengapa, untuk memberi contoh, menyemangati. Dan kalau kalian menyembunyikannya, itu lebih bagus. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti beliau sengaja salat supaya dilihat oleh sahabat. Riya enggak ini? Riya bukan? Apa dong kalau begitu? Apa? Dari 3 tadi apa? Memberi contoh, pengajaran. Boleh. Karena murid kan harus ada contoh. Kayak saya sendiri nih, memberi contoh harus, gimana mau tahu orang. Yang ketiga dalam rangka pertanggungjawaban, zakat. Saya sudah loh bayar zakat kepada petugas zakat. Jangan mentang-mentang harus sembunyi amalan. Diam. Udah bayar zakat belum? Diam. Saya takut riya. Udah bayar zakat belum? Karena dalam syariat kan kalau nggak bayar zakat akan didenda. Petugas zakat boleh menuntut dia. Maka dia harus mendatangkan bukti bahwa Anda udah bayar zakat nih. Mana buktinya? Nih. Boleh. Maka itu diantara alasan-alasan memperlihatkan amalan boleh. Ya, itu alasannya. Tambah satu lagi, ya, alasan juga membolehkannya sebagaimana yang Allah sebut di surah Ad-Duha ayat terakhir dalam rangka berbagi rasa syukur kepada Allah untuk sebuah kebaikan. Allah firman, "Bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat dari Rabbmu maka ceritakanlah. Maka boleh orang menceritakan nikmat, ya jangan langsung tuduh, waria kamu. Ya, nggak boleh. Kita tidak boleh bermudah-mudahan memvonis orang dengan ria. Baik, kita lanjutkan ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yamna'unal ma'un. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, setelah kita selesai tafsir ayat yang ke-6 tentang riya, maka kita akan berpindah untuk tafsir ayat yang ke-7. Ada beberapa penjelasan yang butuh diuraikan juga, maka mungkin saya cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah untuk ayat yang terakhir kita akan bahas tafsirannya pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya dari hadirin, saya persilakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
Baik. Baik, terima kasih kembali. Tapi saya koreksi ya Pak, bahwa yang Bapak pahami itu mohon diluruskan. Bahwa kita tidak menjelaskan itu sebagai penyebab timbulnya ria, bukan. Tapi kita menjelaskan tentang definisi ria dan sum'ah. Definisi. Kenapa dikatakan ria? Karena ini terkait dengan penglihatan orang kepada kita. Bukan munculnya ria. Bukan. Sum'ah, kenapa dikatakan sum'ah? Karena terkait dengan telinga, yaitu ingin didengar oleh orang lain. Jadi hal ini penjelasan tentang definisi. Kenapa definisi? Kenapa disebut ria? Bukan. Kenapa disebut ria dan kenapa juga disebut sum'ah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau munculnya ria, ya karena dapat pujian tadi, ingin mendapat pujian dari orang. Indra yang ketiga itu apa aja, Pak? Ria itu, Pak, bukan. Ria itu dan sum'ah itu adalah perbuatan yang terkait korelasinya dengan sesama kita. Kita mengharapkan pujian dari orang lain. Orang lain nih, ada objeknya. Objek itulah orang lain. Jadi wajar hanya korelasinya atau identiknya dengan penglihatan, pendengaran. Karena panca indera inilah yang terkait dengan orang lain. Kalau panca indera rasa, saya kira nggak terkait dengan orang lain. Panca indera lidah. Panca indera apa lagi satunya? 5 panca indera kita. Mata, pendengaran, rasa, apa lagi? Penciuman, apa lagi? Satu lagi apa? Apa, Pak? Hah? Itu bukan rasa. Sentuhan. Kan 3 ini kan nggak ada secara korelasi dengan pembahasan ria, kan nggak ada. Itu lebih kepada mungkin makanan, mungkin kepada perasaan, ya tidak terkait dengan ria yang kita inginkan. Wallahu taala alam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Ya. Bagus. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Karena ini memang fenomena yang terjadi dan bahkan kita alami, kita lakukan. Bagaimana kita memuji orang, gitu ya. Baik, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, perlu saya tambahkan bahwa riya yang tercela itu adalah ketika menjadi niatan. Ya, niatan dalam ibadah. Ya, yang prioritas. Yang menjadi prioritas. Kalau pujian yang diinginkan di sini bukan niatan prioritas, tapi dia adalah perkara yang memang mau nggak mau. Kalau disebut oleh para ulama dengan bahasa, pujian yang akan terjadi adalah sebuah kelaziman. Kelaziman itu adalah ya memang wajar terjadi gitu loh. Misal orang tua kepada anak, kalau orang tua memuji anak wajar nggak? Wajar, namanya orang tua, ya kan? Yang namanya kelaziman, memang wajar adanya pujian, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan kita yang memuji juga niatkan untuk itu. Pertama, kita niatkan pujian ini untuk memotivasi dia. Untuk menyemangati dia. Itu yang penting. Maka tidak mengapa hal tersebut. Nabi SAW itu banyak memuji para sahabat. Sampai merubah nama sahabat karena pujian. Ada nama sahabat yang tadinya Huzan. Beliau puji, engkau ini baik, engkau ini bagus, namamu ganti aja Sahal. Diganti oleh Nabi karena Nabi memujinya. Ya. Apakah Nabi mengajarkan riya? Tentu tidak. Bukan di situ. Ya, Nabi nggak akan pernah mengajarkan suatu perbuatan buruk, apalagi riya, dosa besar. Jadi pujian di sini kita niatkan untuk memotivasi yang bersangkutan. Nah, ini saya tambahkan, Bapak Ibu yang saya hormati mungkin di penghujung, dalam pendidikan dan pengajaran pujian itu sebuah perkara yang lumrah. Sangat dibutuhkan bahkan. Dari guru pengajar kepada yang belajar. Untuk memotivasi. Tidak lain itu tujuannya. Untuk memotivasi. Tidak lain tujuannya itu.
ahsanta, barakallahu fiik. Itu kan memotivasi sehingga dia semangat untuk terus beramal yang terbaik tadi yang dipuji itu. Bagus. Dan ikhlas tidak akan pernah luput. Artinya pembahasan tentang ikhlas pasti selalu akan diingatkan. Diingatkan. Siang diingatkan, sore diingatkan, malam diingatkan. Maka yang seperti ini nggak masalah. Bisa dipahami nggak? Karena saya tadi siang ngajar begitu. Kedokteran, ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak nih kita ngajar selalu muji murid kita? Apa sih pertanyaan itu? Saya bilang, kalau hal tersebut menjadi perkara motivasi untuk anak, dan kita selalu mengingatkan keikhlasan, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, murid-murid atau orang yang belajar akan tahu mana keikhlasan, mana riya. Akan bisa membedakan itu. Yang masalah adalah ketika kita hanya mencukupkan pujian aja, nggak pernah penjelasan riya. Nah, itu yang bahaya. Saya kalau mengajar kadang memuji, santap, bagus, masya Allah, pinter. Itu memuji, ya kan? Tapi bersamaan itu sesaat lagi saya akan ingatkan keikhlasan. Besok saya ingatkan keikhlasan. Peringatan terhadap ikhlas terus diingatkan, maka itu nggak akan membahayakan. Aman, insya Allah. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhirkan. Oh ya, saya kira cukup mungkin. Bisa. Mana Pak Yuda? Cukup? Cukup ya. Minggu depan aja insya Allah. Kita akhiri. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan atas kehadiran, perhatian dan kontribusinya. Semoga Allah beri manfaat dari apa yang kita pelajari. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.